Hai guys, balik lagi sama aku Ayu. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar bareng mengenai memperbaiki kompetensi. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung kita simak aja pembahasannya. Memperbaiki kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan memperbaiki kompetensi? Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Sykes Spencer pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NCVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan terakhir, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ialah motivis. Adalah motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua adalah traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ialah self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ialah knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir adalah skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi terdiri dari 7 hal. Yang pertama ialah kepercayaan dan nilai. Yang kedua ialah keahlian atau keterampilan. Yang ketiga ialah pengalaman. Yang keempat ialah karakteristik personal. Yang kelima ialah motivasi. Yang keenam ialah isu emosional, dan yang terakhir ialah kapasitas intelektual. Untuk penjelasannya, bisa kalian lihat pada slide berikut. Tingkat perbaikan kompetensi. Tingkatan pertama ialah mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Tingkatan kedua ialah agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Tingkatan terakhir ialah sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis pada tahun 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer pada tahun 1993. Pengetahuan seseorang.
Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, menurut Dale pada tahun 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama ialah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ialah desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga ialah studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama mengidentifikasi kriteria sampel. Yang kedua analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang ketiga, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Yang keempat, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kelima, mengumpulkan data. Dan yang terakhir ialah validasi model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama ialah menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul, efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua ialah mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga ialah metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat ialah analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima ialah validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang terakhir ialah mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Terdiri dari 6 tahap. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir ialah mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti. Yang pertama, Boyatzis dalam Williams 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dan yang ketiga ialah kemampuan logis analitis. Selanjutnya menurut Dulewicz dalam Armstrong pada tahun 1995. Yang pertama, kemampuan intelektual, yang kedua, kemampuan interpersonal, dan yang terakhir ialah kemampuan adaptabilitas. Selanjutnya menurut Schroeder dalam Williams 2002. Terdiri dari 5 dimensi, yang pertama kognitif, yang kedua direksional, yang ketiga motivasional, yang keempat pengembangan, dan yang terakhir ialah berprestasi. Tabel pembagian kompetensi menurut beberapa ahli. Teman-teman bisa lihat di sini ditampilkan 3 tabel menurut 3 ahli. Yang pertama Lyle Spencer dan Sykes Spencer pada tahun 1993. Yang kedua menurut BKN atau Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2003. Dan yang terakhir ialah menurut Spencer pada tahun 1993. Contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values, LAN, dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama ialah integritas, yang kedua pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, dan yang keempat ialah berorientasi pada kualitas. Selanjutnya kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif bisa dilihat pada tabel yang ditampilkan. Dan yang terakhir kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada tabel yang ditampilkan. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sebelum aku tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat bikin video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!